Selamat malam, sobat-sobat budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sobat budaya, saya mencoba memulai dengan melebar dahulu sebelum nantinya mengerucut pada ajaran sastra jendra ya, atau sastro jendra hayu ningrat pangruating diyu. Saya mencoba masuk pada satu pola dari kepercayaan, yaitu okultisme. Okultisme biasanya merujuk pada praktek supranatural atau esoteri yang sering dianggap berada di luar ajaran agama formal. Dalam konteks okultisme itu banyak sekali terjadi di Thailand misalnya. Kita mengenal adanya Luktep, Kumantong, ya, boneka-boneka yang berkaitan dengan kepercayaan animisme magis yang bertujuan untuk mendapatkan satu perlindungan, keberuntungan, kekayaan, dan juga kekuatan-kekuatan spiritual lainnya. Ini sedang tren di Indonesia. Ya. Banyak beberapa artis yang menyimpan atau membeli boneka-boneka dari Thailand. Ya. Sebenarnya di Indonesia atau Jawa ya, praktek okultisme ini sudah ada sejak dahulu. Seperti adanya permainan jailangkung, nini towok, bahkan tari-tarian tradisional masih menggunakan kekuatan roh seperti kuda lumping, tari topeng, tari keris, tuah batu akik, jimat-jimat, dan juga yang disebut sekarang ini lebih terkenal dengan kata amulet. Itu semua sama ya. Meskipun hal ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktek spiritual yang mengandung unsur mistik, tetapi sebetulnya lebih terkait dengan tradisi rakyat yang berakar dalam suatu budaya. Nah, kita kembali ke Thailand tadi ya, Luktep ya. Itu merupakan boneka yang biasanya diisi atau diinvokasi dengan suatu power atau energi positif yang diharapkan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Seperti di Jawa sama ada ya. Kumantong misalnya, Black Magic Baby atau bayi malaikat, memiliki sejarah yang lebih kelam karena berhubungan dengan penggunaan janin atau bayi yang meninggal untuk dibuat menjadi boneka dengan harapan energinya bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kepercayaan pada amulet atau jimat-jimat itu juga berkembang sebetulnya di seluruh dunia. Yang populer sekarang ini misalnya kalau kita kembali lagi ke Thailand ya, magis Buddha dari Thai atau amulet berkat istilahnya, itu dipercaya juga memberi pengaruh positif pada kehidupan seseorang ya. Materialnya seperti serbuk penarik uang misalnya, takrut misalnya, mantra logam ya, yang ditanamkan di bagian belakang dari jimatnya ya, misalnya itu leontin ya, belakangnya ada semacam materi-materi yang sifatnya untuk kekuatan khusus mistik ya. Nah, ini biasanya tujuannya untuk menghapus hutang, meningkatkan kekayaan, mendapatkan belas kasihan, dan kemudahan, kesuksesan yang naratifnya selalu merupakan harapan-harapan bagi orang yang membutuhkan. Amulet ini diberkati melalui upacara spiritual ya, bertujuan meningkatkan kekuatan dan efektivitas
tetapi juga ada aspek etika yang ditanamkan di sana, yaitu si pemakai harus menjalankan kehidupan yang baik, melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi ada pesan-pesan tertentu juga gitu. Nah, meskipun terkait dengan kekuatan supranatural, benda-benda jimat atau amulet ini sangat dihormati di dalam tradisi Buddha, sehingga lebih merupakan bagian spiritualitas daripada dianggap sebagai bentuk okultisme yang negatif. Di Indonesia, budaya yang menyangkut kekuatan esoteri sangat banyak, tidak hanya pada keris ya. Walaupun perjalanan sejarahnya sempat digempur habis-habisan oleh sistem dan doktrin agama, di dalam sastra Jendra atau sastro Jendra pada wejangan Puput Puser itu juga kita akan diberikan satu petunjuk ya. Jadi menginjak tingkat 3 atau sebelum tingkat 3, nah semua murid ya waktu itu ya, itu dihadapkan pada ayam hitam dan ayam putih. Saat tengah malam itu murid membawa beras ya, di tangannya didekatkan dengan ayam hitam dan ayam putih. Nah biasanya itu ayam itu akan matok makan ya. Nah yang makan itu ayam hitam atau ayam putih. Nah jika ya ayam hitam yang mematok, maka murid itu nanti akan lebih berbakat pada hal-hal dari alam bawah, katakanlah roh-roh ya. Jika yang mematok ayam putih, maka seorang murid itu nantinya akan lebih bergaul pada cahaya Gusti, cahyaning Gusti ya. Jadi tidaklah mudah sebetulnya kita menganggap bahwa amulet atau okultisme itu selalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan diri kita, keinginan kita, tetapi sebetulnya sudah ginaris digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh soal, ada seseorang sudah putus asa, pekerjaan susah, hidup susah, dia ingin mencari pesugihan tuyul. Nah, dia mencoba mencari informasi. Akhirnya dapat informasi itu ke Parangdok katakanlah, atau di daerah Parangtrisono ya. Nah, dia mencoba ke sana datang. Tetapi kalau memang bukan jatah dan takdirnya, dia tidak akan mendapatkan tuyul atau tidak akan mendapatkan pesugihan itu, walaupun dia sudah datang dengan serius, dengan tirakat, dan betul-betul dia melakukan persiapan. Sampai di sono ternyata diusir oleh juru kuncinya. Nah, itulah yang disebut tadi ginaris. Jadi dalam hal apa yang saya jelaskan tadi, itu semuanya adalah merupakan satu upaya orang memberkati atau blessing ya. Blessing ada dua macam. Blessing dengan doa yang betul-betul dengan mantra-mantra saking karsolan panguasaning Gusti Allah, dan juga roh halus yang diambil, dipasangkan, diisikan pada satu benda. Nah, kita coba ya sekarang membahas mengenai blessing atau pemberkatan atau invokasi ya. Blessing adalah proses memberikan kekuatan spiritual atau energi positif pada suatu benda melalui mantra, melalui doa, melalui meditasi, konsentrasi, dan juga melalui upacara religius. Misalnya kita ya pernah beberapa kali kemarin melakukan Siddhikara Pusaka, itu merupakan satu blessing ya. Jadi
benda yang di blessing itu berupa bisa amulet, patung, keris, bahkan makanan. Semuanya melalui doa dan juga kadang-kadang dengan ritual. Itu untuk menanamkan kekuatan atau keberkahan yang dapat membantu pemiliknya dalam hal keberuntungan, kesehatan, ya, lepas dari suatu persoalan atau sebagai perlindungan, ya, yang sifatnya juga merupakan afirmasi dari diri kita sendiri. Tidak dimasukkan ke dalam benda itu roh, ya, tetapi energi spiritual. Energi spiritual ini sebenarnya adalah energi-energi yang juga ada di alam semesta. Nah, tadi blessing ya. Sekarang saya mencoba menjelaskan tentang mengisi roh halus pada benda. Ya. Mengisi roh halus pada benda adalah praktik di mana roh atau entitas sesuatu dimasukkan ke dalam suatu objek. Nah, seperti di Thailand yaitu dimasukkan dalam boneka. Misalnya ya, ini dapat melibatkan roh, betul-betul roh anak-anak yang meninggal. Bisa juga roh orang-orang yang meninggal. Atau juga makhluk-makhluk gaib yang sifatnya di kalangan bawah ya. Dan di situ diharapkan bisa menghadirkan kekuatan gaib. Tujuannya bisa bermacam-macam ya. Mulai dari untuk keberuntungan, kekayaan dan sebagainya ya. Dalam praktek ini diyakini ada roh atau kesadaran spiritualnya hadir dalam benda tersebut, adanya interaksi dengan dunia fisik ya, dengan dunia fisik dan memberi bantuan atau pengaruh pada pemiliknya. Nah, kedua praktek spiritual ini sebetulnya ada di seluruh dunia. Ya. Dan sebenarnya juga termasuk dalam konsep okultisme yang lebih terkait dengan kepercayaan animisme atau magis yang dulu sudah ada, lebih tua dari kepercayaan-kepercayaan yang ada. Tradisi blessing ya, ada dalam praktek spiritual kejawen di Jawa. Meskipun berasal dari tradisi-tradisi yang berbeda, beberapa pengaruh dan persamaan yang ada mungkin disebabkan oleh adanya hubungan histori dan akulturasi budaya di wilayah-wilayah Nusantara. Bermain roh halus dalam ritual okultisme juga memiliki sejumlah resiko yang dapat berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Berbeda dengan blessing ya. Nah, apa itu risiko-risiko jika kita bermain dengan roh halus atau roh orang-orang yang sudah meninggal, roh janin bayi ya. Berinteraksi dengan entitas roh halus dapat menyebabkan ketakutan. Kita tidak sadar memiliki kecemasan. Ada semacam trauma psikologis, itu bisa terjadi ya, karena roh belum tentu bisa terkendali oleh diri kita. Walaupun bisa dimasukkan ke dalam satu boneka atau ke dalam satu benda, tetapi roh itu masih terbebas ya. Jadi bisa saja orang yang terlibat dalam praktek ini jika tidak kuat, seringkali merasakan tertekan secara emosional, ya, paranoid, kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Hal ini bisa menyebabkan perilaku yang aneh, perubahan kepribadian atau perasaan tidak terkendali, bahkan sering mimpi buruk, ya, perasaan terancam dan lain-lainnya. Ini bahaya psikis, bahaya fisiknya juga ada. Hati-hati ya.
beberapa orang melaporkan mengalami cedera fisik yang tidak dapat dijelaskan. Bisa berupa sakit ringan hingga serius sakitnya, seperti kekurangan hemoglobin, kekurangan darah merah misalnya, atau terjadinya gangguan di otak. Bahkan sering seperti mengidap penyakit meningitis hingga akhirnya meninggal. Ya. Distorsi persepsi realitas juga terjadi. Ya. Seringkali orang yang dalam hidupnya melibatkan dunia okultisme yang roh-roh sifatnya mengalami kesulitan dalam membedakan antara yang nyata dan juga yang supranatural. Akhirnya jadi bingung sendiri. Hal ini bisa menyebabkan mereka mengalami delusi, keyakinan irasional yang dapat merusak kehidupan sosial mereka. Ciri-cirinya, seseorang jadi memiliki kepribadian yang tidak bisa menerima kritik, tidak mau mengalah, selalu merasa lebih hebat, memiliki dendam dan tinggi hati. Nah, kecenderungan yang juga bisa dibaca adalah juga selalu berlindung di balik orang lain, tidak berani maju sendiri. Ini distorsi dari persepsi realitas seseorang yang terkena atau korban dari okultisme roh-roh halus. Yang paling repot lagi adalah resiko penipuan. Banyak okultis palsu atau orang yang memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial atau memanipulasi secara psikologis. Misalnya boneka-boneka yang diimpor dari Thailand yang membanjiri hobiis di Indonesia, mungkin saja itu hanya manipulasi sugestif. Ya, saya belum berhadapan dan untuk mendeteksi salah satu benda itu bisa dideteksi. Kita bisa melihat, oh ini tidak ada apa-apanya, kosong. Kita hanya kena sugesti. Nah, secara umum, ya, berpartisipasi dalam praktek okultisme dan interaksi dengan roh halus dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosi, dan kehidupan sosial seseorang, serta memunculkan keyakinan-keyakinan irasional. Nah, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu tidak banyak bermain dalam sisi okultisme, walaupun memang ada, ya. Dalam ajarannya lebih berdasarkan pada cahaya Tuhan. Maka ada pengakuan eksistensialis, yaitu uripku cahyaning Gusti Allah. Ho, uripku cahyaning Gusti Allah. Maka biasanya sangat jauh dengan dunia bawah atau dunia roh halus, ya. Melakukan blessing dengan mantra-mantra berketuhanan. Pada ajaran Sastro Jendro disadari sebagai ekspresi simbolis dari jiwa manusia untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk ingin mendapatkan sesuatu yang di luar diri kita yang lebih kuat dan lebih besar. Itu merupakan naluri dari setiap manusia. Nah, mungkin juga hal ini juga karena didukung dengan apa yang disebut gathuk-gathukke, ya. Saya memiliki satu jimat, terjadilah begini, di gathuk-gathukke. Dan itu tidak salah secara ilmiah. Jung juga punya konsep synchronicity atau sinkronitas, ya.
di mana peristiwa-peristiwa kebetulan atau simbolis bisa dianggap terhubung melalui makna dan bukan sebetulnya karena kausalitas atau sebab akibat. Ajaran Sastro Jendra lebih fokus pada aspek spiritual dan pengalaman transenden manusia. Nah, dalam konteks ini, keyakinan pada benda-benda magis dan roh halus dipandang sebagai bagian dari pengalaman spiritual. Ya, kita ingat ini bahwa pengalaman spiritual adalah sangat penting. Rasionalisasinya merupakan pengalaman spiritual yang otentik akan menjadi suatu perluasan kesadaran sehingga dapat melepas ego pribadi. Nah, kalau kita mengikuti teori barat seperti misalnya Abraham Maslow misalnya atau Stanislav Grof misalnya. Ini tokoh penting dalam psikologi transpersonal ya. Memandang pengalaman spiritual sebagai bagian penting dari pertumbuhan jiwa manusia, termasuk pengalaman mistik, pengalaman transendensi, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri individu. Itu menjadi sesuatu yang penting dan boleh dikembangkan. Jadi seperti dalam sastra Jendra, jika penghayatannya bagus, maka akan membantu individu terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, lebih luas, dan bahkan terhubung dengan aspek-aspek ketuhanan atau yang sifatnya kosmos, semestawi. Nah, semoga sobat semua bisa menangkap apa yang saya paparkan ini untuk nantinya kita lebih maju lagi dengan membahasakan ajaran sastra Jendra, Sastro Jendra ini secara lebih modern dan ilmiah. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.